Oke, kali ini aku mau membahas tentang bagaimana cara mengolah hasil pengukuran infiltrasi. Nah, dari hasil praktikum, misalkan di sini kita punya data waktu dan data penurunan muka air dari kondisi awal, di mana diketahui di sini pada menit ke-0 penurunannya adalah 0,0 cm. Pada menit ke-1 penurunannya 0,1 dan pada menit kedua penurunannya 0,2 hingga seterusnya. Nah, untuk mengolah data ini di sini saya udah buatkan tabel di Excel agar lebih enak mengolahnya. Nah, untuk pengolahan pertama dari tabel ini menurut buku yang saya punya atau dari buku Bambang Triatmojo, di sini diketahui bahwa satuan dari infiltrasi itu dinyatakan dalam bentuk milimeter per jam. Nah, maka dari itu untuk hal ini kita rubah dulu satuannya menggunakan milimeter per jam. Sehingga di sini kita insert, kita gunakan jam, dan di sini kita insert untuk kita gunakan milimeter. Nah, kita rubah dulu. Karena menit ke jam maka dibagi dengan 60. Kemudian untuk milimeter sama dengan dikali 10. Nah, maka data yang kita pakai adalah yang ini dan yang ini. Pada 1 jam pertama penurunannya adalah 23 mm. Nah, untuk mencari kapasitas infiltrasi secara praktikum atau dari hasil praktikum, kita bisa cari dengan membandingkan antara delta H dengan delta T, di mana delta H merupakan selisih dari penurunan di antara dua data, dan delta T adalah selisih dari waktunya, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Untuk delta T kita pakai satuan jam, delta H-nya kita pakai satuan milimeter. Maka untuk selisih jamnya adalah ini dikurangkan dengan sebelumnya. Untuk yang kedua juga sama, ini dikurangkan dengan sebelumnya. Tinggal kita drag. Kemudian untuk yang selisih penurunan atau delta H juga sama. Ini dikurangkan dengan ini. Kemudian ini dikurangkan dengan ini. Tinggal kita drag saja. Nah, setelah jadi, maka kita punya data delta H dengan delta kebalik delta T dengan delta H. Nah, di sini untuk menentukan rasio penurunan terhadap selisih waktu, yaitu membandingkan delta H dengan delta T. Maka kita bagi saja langsung delta H dibagi delta T. Satuannya kita rubah mm per jam. Nah, kemudian di sini untuk pengolahan data pada tabel itu sudah seperti itu. Nah, kemudian di sini kita perlu untuk memplotting data waktu dibandingkan rasio selisih penurunan terhadap waktu. Nah, artinya apa? Kalau dalam referensi buku Bambang Triatmojo itu adalah kita membuat grafik kapasitas infiltrasi sebagai fungsi waktu, di mana waktu ini merupakan sumbu X dan laju infiltrasi merupakan sumbu Y. Kita insert yang ini scatter, kita pilih yang titik-titik saja. Jangan titik-titik. Kita pilih yang garis set yang kedua, oke? Kemudian kita klik kanan, select data, kita add. Kita buat judul plot C
terhadap delta H dibagi delta T. Series X value-nya kita gunakan waktu, atau ini selisih waktu. Enggak, waktu yang T ya, yang biru. Oke. Kemudian untuk seri Y value kita pakai rasio ini. Nah, oke. Nah, di sini kita membandingkan antara ini dengan waktu ini. Nah, kita berikan label agar nggak bingung. Kita add, kita kasih axis title dan axis title di sini. Kita kasih nama waktu dalam kurung T. Ini kita kasih nama penurunan terhadap selisih waktu bisa kita singkat dengan FP atau kapasitas infiltrasi tiap waktu, atau bisa pakai FT, sama saja. FT kapasitas laju infiltrasi. Satuannya mm per jam. Nah, waktu ini kita kasih satuan juga. Satuannya waktu adalah jam. Oke. Nah, di sini untuk tahap kedua, untuk plotting waktu, data waktu terhadap selisih rasio sudah selesai. Nah, yang ketiga adalah meregresi hasil plotting tersebut. Nah, dalam arti infiltrasi menurut secara teori, karena ini kan pengukuran secara praktikum ya. Nah, kita perlu mengkoreksi secara teori. Nah, menurut Harten pada tahun 1940, di sini disebutkan bahwa laju infiltrasi itu sama dengan eksponensial. Mana ya? Nah, saya carikan. Nah, ini. Infiltrasi berkurang secara eksponensial. Nah, untuk mencari teori secara eksponensial dalam arti grafik ini kita buat secara eksponensial, ada dua referensi yang akan saya gunakan. Untuk video kali ini, referensi yang saya gunakan adalah menggunakan referensi dari buku yang dibuat oleh Pak Tatas, ya, buku petunjuk praktikum, di mana perbedaannya terletak pada konstanta. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Menurut Horton, dia memberikan persamaan infiltrasi itu seperti berikut. Ft sama dengan Fc ditambah F0 dikurang Fc E pangkat min konstanta kali waktu. Di mana dijelaskan di sini Ft merupakan kapasitas infiltrasi pada saat ke T, atau kalau secara praktikum yaitu laju infiltrasi ini. Artinya ini saya kasih gini aja deh, Ft. Nah, artinya dalam waktu ini 1 menit pertama itu kapasitas infiltrasi adalah 60 mm. Nah, kemudian ini per jam ya, 60 mm per jam dan seterusnya. Hingga pada waktu yang paling lama kapasitas infiltrasinya berkurang. Nah, di sini untuk F0 yaitu kapasitas infiltrasi awal, atau kalau menggunakan tabel yaitu yang 60 ini, Ft yang 0 atau F pada waktu ke 0, ini kan hitungannya masih 0. Nah, kemudian Fc kapasitas infiltrasi konstan, karena sesuai prinsipnya Harten, infiltrasi berkurang secara eksponensial.
dan akan konstan mengikuti perkolasi tanah. Mana yang ini? Nah, menunjukkan kurva kapasitas infiltrasi yang merupakan fungsi waktu apabila tanah dalam kondisi kering, yaitu pada saat ini infiltrasinya tinggi, kapasitas infiltrasi tinggi karena ada gaya kapiler dan gaya gravitasi yang bekerja bersama-sama. Namun seiring air masuk, tanah menjadi lembab. Ketika tanah menjadi basah, gaya kapiler berkurang dan menyebabkan nilai infiltrasi menurun. Nah, seiring bertambahnya waktu, tanah menjadi lembab dan infiltrasi semakin menurun. Hingga akhirnya kapasitas infiltrasi mencapai nilai konstan yang hanya dipengaruhi oleh gravitasi dan laju perkolasi tanah. Artinya, semakin lama infiltrasi akan menjadi konstan. Nah, di sini nilai kapasitas infiltrasi konstan yaitu disimbolkan dengan Fc atau ini. Nah, kalau di sini menggunakan data, kita cari aja yang paling terakhir. Di sini kapasitas infiltrasi yang terakhir yaitu di sini. Ini kita kasih ungu sebagai Fc dan ini kita kasih warna apa ya? Apa aja? Kita kasih F0 dan ini Fc. Fc. Bisa nggak ini sub di kanan, smart cell. Oke. Nah, untuk F0 ini dan Fc-nya adalah ini. Meskipun seharusnya datanya ini jika ada data lain, maka bisa kita tentukan mana data yang angkanya itu sama terus. Nah, kemudian nilai K, yaitu konstanta yang menunjukkan laju pengurangan kapasitas infiltrasi. Nah, perbedaan dari dua referensi yang saya sebutkan, yaitu ada pada perhitungan K-nya. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan nanti. Nah, selain itu, yang kurang di sini yaitu E. Nilai E itu merupakan nilai logaritma natural yang mempunyai nilai E sama dengan 2,7183. Nah, ini kita tandai saja. Nah, apa maksudnya perbedaan nilai konstanta? Yaitu pada referensi pertama yang akan kita bahas, konstanta ini diambil dengan menggunakan hasil regresi dari Excel yang akan kita pakai untuk menjawab soal ini. Dengan program bantu Microsoft Excel, regresi plotting tersebut. Nah, di sini terlihat ada grafik, kemudian ada garis melintang. Garis ini merupakan garis dengan persamaan Horton tadi. Nah, ini. Sama, bedanya di sini FP itu adalah FT tadi, kapasitas cm per menit. Dan FC sama, tingkat infiltrasi secara konstan, F0 sama. Dan untuk satuan, kita stay pakai mm per jam. E-nya 2,7, harusnya E 2,78. Kita cari nilai E pada infiltrasi. Nilai konstanta E salah. Nah, ini nilai konstanta E adalah 2,718. Mungkin ini agak typo dikit ya. 2,718 dan T adalah waktu. Ini waktu yang diperlukan yaitu ini. Nah, dan di sini konstantanya menggunakan simbol beta. Nah, di sini simbol beta diambil dari persamaan yang dibuat oleh program Microsoft Excel. Nah, kita kembali ke Microsoft Excel. Gimana cara kita untuk mengregresi hasil grafik ini? Yaitu yang pertama kita klik saja titik-titiknya. Kemudian klik kanan.
ada format data series. Kita klik. Oh, munculnya. Oh, gini. Klik kanan, kita add trendline terlebih dahulu. Nah, maka setelah add trendline akan muncul garis linear. Nah, karena seperti teori pertama di mana infiltrasi ini berkurang secara eksponensial, maka grafik teoritisnya kita harus buat secara eksponensial dengan mengklik eksponensial ini. Nah, maka grafik infiltrasi secara teoritis adalah sebagai berikut. Nah, kemudian tinggal kita masukkan equation, klik di ini dan R value-nya. Nah, kita geser agar biar kelihatan, kita ganti ukuran fontnya ke terserah berapa. Misalkan saya ganti ke 12. Nah, di sini menurut buku ini, buku yang dibuat oleh Pak Tatas, bahwa nilai beta merupakan angka kosasa X atau angka ini. Nah, pada persamaan yang dihasilkan oleh infiltrasi tersebut. Artinya, secara teoritis, persamaan infiltrasi yaitu Y sama dengan 50,637 E pangkat min 1,141 X. Nah, apa artinya persamaan ini dalam fungsi infiltrasi? Nah, di sini tadi kan persamaannya kan gini. Kita coret-coret di mana ya? Di sini aku hapus dulu. Ini. Y sama dengan 50,637 E 50,637 E gak bisa di back anjir. E pangkat min 1,141 X. Nah, secara teori Y, kalau kita lihat dari grafik Y kan ini, maka Y itu merupakan FT atau FP kalau di rumus ini. Maka bisa kita tulis FP sama dengan angka 50,637. Ini merupakan persamaan ini, FC plus F0 min FC. E itu adalah ini kali E pangkat kosata beta itu adalah pangkat min 1,141 min 1,41 dan X itu merupakan T. Nah, dalam arti di sini kita bisa tahu persamaan infiltrasinya adalah bisa coret-coret nggak di sini? Persamaan infiltrasinya adalah FP sama dengan FC plus F0 min FC E pangkat min 1,141 kali T. Nah, setelah kita tahu, maka pertanyaan yang ketiga ini sudah bisa kita print out dan kita tempel dengan ada pertanyaan dengan ada referensi ini equation. Nah, kemudian untuk selanjutnya, bagaimana bentuk persamaan regresi? Itu artinya adalah persamaan ini Y. Y sama dengan 50,637 E pangkat min 1,141 X. Dan kita bisa rubah bahwa ini itu adalah Y, ini itu adalah 50,637, E-nya turun, pangkatnya turun, min 1,141, T itu adalah X. Abaikan dengan teks yang jelek ya.
bisa digeser harusnya bisa. Nah, maka untuk persamaan regresi sudah selesai dan nilai beta sesuai dengan petunjuk praktikum bisa kita tentukan di sini 0,001 ya. Ininya 1,0,01 yang di atas. Maka nilai beta sama dengan ini dihapus saja kita pilih. Nilai beta itu dengan min 1,141. Untuk persamaannya berarti kan sama dengan Y sama dengan 50,637 E pangkat min 1,141 X. Nah, untuk persamaan dari Y kita bisa ambil Fp sama dengan Fc plus F0 min Fc kali E pangkat min 1,141 T. Nah, ini kita bisa tulis pada soal yang ke-14. Nah, tempel ulang hasil printout, kemudian tentukan lokasi FO, FC, dan T. Nah, di sini sesuai dengan petunjuk praktikum, maka nilai FO itu telah terletak pada titik awal untuk ini dari regresinya, dan FC kita ambil dari nilai regresi ini, dan T itu adalah waktu paling akhirnya atau paling ujung. Nah, karena F0 tadi secara praktikum adalah 60 dan F-nya secara praktikum adalah 4, maka di sini kita tentukan titik F0, kita insert text box titik F0, kita ketikkan format seri. Format subscript, sepertinya no, sevelnya no fill, kita buat di tengah-tengah, kita buat hitam, kita buat angkanya agak gede banget. F0 ada di sini, kita pakai times 0. Oke. Untuk FC atau konstan ada di titik ini, kita buat garis shapes, insert shapes yang ini ya. Nah, kita buat garis lurus, kita buat titik putih, titik, kita kasih warna lain, warna merah, dan T adalah di sini 2,5 jam atau waktu ketika mencapai konstan. Nah,
kita sama propertiesnya, kita buat merah, kita buat yang titik-titik. Nah, maka kita bisa tempel hasil tadi dengan titik-titik F, O, F, C, dan T sesuai dengan ini. Dan kalau di buku praktikum, F0-nya terletak di atas ini, dan FC-nya terletak di titik yang atas ini atau hasil dari regresi tadi. Nah, ya kan? Nah, gimana cara mencari F0, Fc, dan T? Maka di sini F0 adalah angka ini, 50,637. Kita bisa langsung pakai ini karena itu titiknya di sini, 50,637. Dan untuk lokasi Fc itu sama, yaitu di titik 4. Nah, maka kita bisa hitung data pengukuran infiltrasi secara praktikum. Kita ambil menitnya. Nah, ini untuk mengerjakan soal selanjutnya, yaitu di nomor 16. Hitung kapasitas infiltrasi dengan metode Horton. Data pengukuran infiltrasi atau perhitungan kapasitas infiltrasi secara teoritis, atau kita kasih kurung Horton. Metode Horton. Nah, kita ambil waktu, kemudian kita langsung gunakan karena di sini kita bisa ambil ya. Nah, ini kita bisa nggak sih dihapus? Ini kita hapus saja, nggak usah deh, biarkan. Maka di sini kita bisa tentukan Fc, F0, dan T-nya mengikuti. Karena kalau menggunakan persamaan ini, kita hanya perlu Fc dan F0. Fc-nya adalah 4 dan F0-nya adalah 50,37. Nah, kita bisa klik Fc. Di sini kita pakai Fc saja, kayaknya FT saja. Kayaknya aku dari awal tadi udah pakai FT biar nggak bingung. Ini kan FT. Ini harusnya FT juga sih. Ya apa ini typo. Ini FT mana? FT sama dengan, nah, sama dengan, oh ini taruh sini. Nah, mm per jam, kita masukkan rumusnya. Ft sama dengan Fc. F konstannya adalah 4 ditambah dalam kurung F0-nya adalah ini, kemudian dikurangi dengan Fc lagi, tutup kurung, dikali E itu 2,718, pangkat dalam kurung, kita pakai persamaan beta, persamaan betanya ini sih, ini aja deh, kita rubah, dikali dengan waktunya kita titik yang di atasnya di sini, dalam tutup kurung, harus enter sih. Bentar, waktunya ini berarti kalau kita ke sini berarti sini. Nah, kemudian untuk betanya ini min 1,1141. Ini kita bentar. Waktunya oke.
N25 C min FT FC F0 min FC dikali E pangkat beta min 1,141 dikali dengan waktunya. Kemudian kita oh iya lupa, ini kita F4 hanya waktu yang nggak di F4. Bentar, sepertinya ada yang salah dengan rumus ini, karena seharusnya perhitungannya itu menunjukkan angka seperti ini. 1,141. Nah, ini kita buat min langsung di sini. Min 1,141. Kalau bikin tak ganti 60 jika per jam. Oh, maaf. Untuk waktu yang digunakan pakai waktu jam ya, teman. Nah, ini baru benar. Ini ya pakai 50,637, udah benar tadi. Nah, bentar, kita koreksi ulang. Betanya ini kita masukkan ini aja langsung. Nah, betanya nggak di F4. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Yang pertama yaitu FC atau di sini, kemudian ini adalah F0 atau yang ini dari hasil regresi tadi. Ini, kemudian ada ini FC lagi. 2,718 merupakan konstanta E, ini merupakan betanya, dan ini merupakan jamnya. Ingat pakai yang jam, oke? Nah, maka ini sudah selesai. Maka untuk pertanyaan ini, kapasitas infiltrasi metode Horton sudah diketahui seperti ini. Nah, dapat kita buat grafik. Sama, cara membuat grafiknya kita insert. Kita ambil scatter yang ini. Maka kita select data, kita add plot metode Horton. Series X value kita gunakan jam. Seri Y value kita gunakan laju infiltrasi. Oke, kemudian kita berikan label chart, bukan access title seperti ini. Kita kopas saja langsung ini, kopas. Oke. Kemudian kita berikan juga persamaan, kita klik kanan, kita add trend line, kita buat eksponensial, kita display equation, dan nggak perlu sih, nggak perlu di eksponensial lagi sih, kita cukup sampai di sini saja. Nah, dalam arti di sini dapat terlihat hasil trendline ini dapat diaplikasikan dalam ini. Nah, maka kapasitas infiltrasi menurut metode Horton yang secara eksponensial adalah menggunakan grafik seperti ini. Begitu teman-teman. Ingat ya, ini mending dihapus saja. Kita gunakan waktunya dan jam. Oh ya, ini sih nyambung sih.
Ya, pokoknya yang dipakai yang jam. Nah, kemudian untuk yang menggunakan referensi dari buku lain, ini kita bahas di video lain aja agar nggak panjang. Karena kalau kita menggunakan buku Bambang Triatmojo, maka di sini kita akan menemukan konstanta yang berbeda. Karena perhitungan konstantanya menggunakan log, fungsi log, dan persamaan ruas kiri dan ruas kanan. Oke. Segitu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Panjang sih.